Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh bersama-sama duduk diam dalam sapaan pastoral. Sebelum kita menjalani segala aktivitas kita sepanjang hari ini, saya mengajak kita semua untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Dan biar firman Tuhan yang kita baca dan yang kita renungkan secara bersama itu boleh senantiasa menguatkan dan meneguhkan iman kita supaya kita tetap setia mengikut Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu secara bersama. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepada Tuhan karena Tuhan itu baik di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur kasih setia Tuhan dan berkat Tuhan selalu baru. Secara khusus hari ini, sebelum kami menikmati anugerah Tuhan, menikmati segala berkat-berkat Tuhan, kami mau belajar akan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan, boleh senantiasa, boleh menjadi berkat dan menguatkan, meneguhkan iman kami. Terima kasih Bapa, berkati waktu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita yang terambil dari kitab Daniel pasal yang ketiga ayat 17 dan 18 saja. Nanti kalau Bapak Ibu Saudara ada waktu boleh membacanya dari ayat 1 sampai ayat yang ke-30. Tapi hari ini kita akan fokus di ayat 17 dan 18. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah negara yang menerapkan jikalau orang itu ingin masuk menjadi Kristen, maka orang tersebut harus dipenjara dalam durasi beberapa waktu. Nah, sebelum orang itu percaya kepada Tuhan atau dibaptis, polisi telah memperingatkan konsekuensi apa yang akan mereka terima setelah mereka menjadi orang Kristen, yaitu mereka harus mendekap dalam penjara. Bapak Ibu Saudara, dalam sebuah kisah dikisahkan ada anak Tuhan yang berani tetap mengambil risiko yang ada. Nah, satu ketika ada seorang hamba Tuhan, pendeta yang berkunjung kepada mereka. Nah, di dalam pertemuan perkunjungan itu, orang yang baru percaya yang sedang mendekap dalam penjara, dia berkata kepada seorang pendeta seperti ini. Pak Pendeta, jangan doakan kami supaya kami cepat keluar dari tempat ini. Tetapi tolong doakan kami supaya kami kuat, supaya kami teguh, supaya iman kami terus bertumbuh sampai penghukuman masa kami berada di penjara ini sampai selesai dengan baik. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan kisah keteguhan hati Sadrak, Mesak, dan Abednego di dalam mengikut Tuhan, di dalam dia percaya kepada Tuhan. Di mana firman Tuhan yang kita baca tadi mengisahkan bahwa raja mengeluarkan satu aturan, satu perintah bahwa semua masyarakat harus menyembah patung yang telah dibuat oleh raja. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego memiliki pendirian karena mereka adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Mereka tidak menyembah patung yang dibuat oleh raja. Nah, sehingga apa yang mereka lakukan itu diketahui oleh sang raja. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena raja telah mengeluarkan peraturan, maka Sadrak, Mesak, dan Abednego harus
menerima konsekuensi, harus menerima hukuman yang telah ditetapkan oleh sang raja. Yaitu mereka akan dibakar di dalam perapian yang sangat panas. Tetapi menarik Bapak Ibu Saudara, di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, di situ mereka berkata kepada sang raja dengan demikian, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Tetapi satu hal yang harus diketahui sang raja, jikalaupun Allah kami tidak sanggup menyelamatkan kami, bahwa kami tidak akan menyembah raja dan patung itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, iman, kepercayaan Sadrak, Mesak dan Abednego kepada Tuhan diuji lewat perapian. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka tetap setia kepada Tuhan. Mereka siap sedia menerima konsekuensi akan keyakinan dan kepercayaan mereka kepada Allah yang hidup, kepada Allah yang mereka imani, kepada Allah yang sanggup melepaskan mereka dari persoalan yang sedang mereka hadapi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, kesetiaan kita kepada Tuhan akan teruji saat kita menghadapi sebuah persoalan di dalam kehidupan kita. Kasih kita kepada Tuhan akan teruji lewat pergumulan demi pergumulan di dalam kehidupan kita. Di dalam pergumulan yang ada, di dalam persoalan yang ada, apakah kita tetap setia kepada Tuhan? Atau jangan-jangan lewat pergumulan, lewat penderitaan, lewat kesusahan hidup, kita mulai berlahan-lahan meninggalkan Tuhan. Tetapi pagi hari ini kita boleh belajar dari Sadrak, Mesak dan Abednego, di mana di dalam persoalan hidup yang ada, mereka tetap menyatakan iman mereka. Mereka tetap menyatakan keteguhan hati mereka. Mereka tetap menyatakan kasih mereka kepada Tuhan. Bahwasannya mereka akan tetap menjadi pribadi-pribadi yang setia untuk mengikut Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita, bukankah ada banyak pergumulan? Bukankah ada banyak tantangan? Bukankah banyak ada kesulitan yang terjadi di dalam kehidupan kita? Tetapi biarlah lewat semuanya itu, kita dapat membuktikan, menyatakan bahwa kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Orang-orang yang setia kepada Tuhan. Orang-orang yang tidak akan pernah meninggalkan Tuhan walaupun ada banyak tantangan dan pergumulan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, biarlah firman Tuhan ini boleh senantiasa mengingatkan kepada kita. Ketika kita setia kepada Tuhan, ketika kita taat kepada Tuhan, ketika kita menyatakan kasih kita kepada Tuhan, maka percayalah, mujizat Tuhan, kuasa Tuhan pasti kita akan alami di dalam setiap persoalan, di dalam kehidupan kita, di dalam setiap aspek kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan ini boleh senantiasa memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur buat firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kami bahwasannya kami boleh belajar dari Sadrak, Mesak dan Abednego. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah tantangan yang ada, mereka tetap setia kepada Tuhan. Begitu juga dengan kami Tuhan. Ajar kami di tengah-tengah situasi yang sulit ini, di tengah-tengah banyaknya tantangan di dalam kehidupan kami, ajar kami tetap setia kepada Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan yang kami imani adalah Tuhan yang sama seperti Sadrak, Mesak dan Abednego. Adalah Tuhan yang empunya segalanya. Adalah Tuhan yang empunya kuasa, yang mampu menolong kehidupan kami, yang mampu melepaskan kami dari setiap persoalan-persoalan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami. Ajar kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Ajar kami tetap teguh di dalam mengikut Tuhan. Dan kami percaya Tuhan adalah sumber pertolongan di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu berkatilah kehidupan kami sepanjang hari ini. Berkati kami dalam kesehatan. Berkati kami di dalam rumah tangga kami. Berkati anak cucu kami. Berkati masa depan kami. Kami pertaruhkan segala hidup kami. Kiranya Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Amin.